kembali ke apa ya, pemilu ya. Baik teman pemilih, saya lanjutkan obrolan kita ke Mas Fatur dan Mas Arif nih. Kemarin sebagai pemilih pemula, jangan kan langsung dihadapkan apa ya, 5 jenis pemilihan ya di pemilu ya, khusus di pemilu. Itu dengan apa namanya, desain surat suara yang besar karena calonnya banyak dan karena jumlah pemilihan yang 5 jenis. Itu bagaimana Mas Arif dulu nih, Mas Arif sebagai pemilih ya? Iya, dalam sudut pandang pemilih ya Pak. Iya. Mungkin kalau kita yang masih muda untuk melihat yang sebesar itu dan dengan tulisan yang sekecil itu mungkin suatu hal yang biasa Pak. Dalam artian ya kita bisa membaca dan kita tahu kalau kita coblos ini konsekuensinya ini, itu kita sebagai pemuda masih bisa seperti itu. Tapi masalah besarnya itu terletak pada orang-orang yang sudah mungkin 40 ke atas atau 50 ke atas dan sudah ibaratnya mau baca aja sudah kesulitan. Nah itu masalahnya di situ. Karena saya lihat-lihat di tempat saya itu orang-orang yang mau mencoblos itu kebanyakan gandeng anaknya Pak. Oh gitu, pendampingan? Ya, didampingi anaknya untuk membuka, kemudian melipat ya. Iya, memberikan arahan untuk mencoblos siapa itu masih diarahkan. Maksudnya dalam artian orang yang seharusnya bisa memilih dengan sendiri itu masih butuh bantuan kerabat-kerabatnya itu yang disayangkan di situ. Untuk perspektif pemilih pemula mungkin saya ya nggak begitu keberatan gitu. Tidak menyulitkan ya, tapi ya pertimbangannya karena kebanyakan pemilih itu ya 40-an ke atas dan 50-an ke atas kan ya Pak ya. Nah, mungkin pertimbangannya di situ. Mengikuti nggak? Kalau tadi kan teknis ya, tata cara pencoblosan, jumlah itu. Mengikuti nggak apa namanya, kayak visi misi calon tertentu, partai A, partai B, C, dan selainnya? Untuk visi misi mungkin mengikuti yang ya? Saya perhatikan ya terutama itu di presiden Pak. Presidennya? Ya, di presiden itu yang paling saya tekankan. Kemudian untuk visi misi yang lain mungkin sekilas lah dari kata kunci yang saya pahami, mungkin di situ yang saya pahami. Dengan ambil garis besarnya. Nah, garis besarnya kata kuncinya dari masing-masing visi misi per partai. Sama Mas atau gimana ya Mas? Kalau saya sendiri sebagai pemilih pemula ya, baru pertama kali itu jujur sangat excited. Ya, jujur sangat excited sekali karena kalau dulu itu hanya mengantar orang tua. Ya, tolong le goncekno ngene TPS. Nah, gitu. Kan sampai sana cuma menunggu saja, tidak tahu diberi kertas gini. Nah, kemarin tuh diberi kertas suara. Itu bayangannya wah, nyoblosnya pakai apa ya? Pakai paku atau pakai linggis atau pakai apa? Itu kan sama di kotanya kan nggak kelihatan kan biliknya apa itu di biliknya. Nah setelah masuk wah ternyata pakai paku, wah ternyata gini gitu. Jadi tidak terlalu apa ya bahasanya, tidak terlalu terfikirkan kalau wah ini kertasnya tulisannya kecil-kecil lah, kertasnya terlalu besar ya, sampai melipatnya lagi aja sulit gitu kan. Nah itu tidak terbayangkan karena bayangan saya tuh terlalu excited ketika mencoblosnya itu. Penasarannya saja itu loh. Ternyata nyoblosnya kayak gini ya gitu. Iya, masuk ke biliknya itu ya. Kayak gini ya gitu lah. Tapi walaupun kayak gini doang, tapi itu kan satu suara menentukan segalanya kan. Bukan kita ke depannya nanti gitu. Dan memang kita kesulitannya itu ya membukanya biliknya kan kecil, membukanya sangat besar. Jadi ketika mau mencoblos tuh sudah pasti orang lain tahu lah. Kalau tidak hati-hati pastinya kita tahu gitulah. Oke, siap. Kalau terkait dengan visi misinya calon gimana, kayak presiden, DPR, ya, itu mengikuti nggak dengan Mas? Untuk menentukan pilihan itu ke siapa gitu. Kalau saya sendiri
mungkin mengikutinya itu di ya pemimpin paling tertingginya sih, di presidennya. Presidennya itu memang biasanya ya dari orang tua sendiri juga menginstruksikan kalau karena saya pemilih pemula baru pertama kali, jadi ya jangan sampai asal pilih, yang pertama itu kan. Dan jangan sampai golput, jangan saya asal pilih, jangan sampai golput. Jadi ya pilih sesuai hati lah, sesuai hati ya, sesuai pilihan memang ya. Jadi kalau saya sendiri memfokuskannya di presidennya, kalau untuk yang lain-lainnya ya hanya sebatas tahu saja. Kalau media informasinya dari mana? Dari TV atau dari gadget atau dari mana itu? Kebanyakan ya info terkait apa kayak sosialisasi dari calon-calon itu kayak gitu. Kalau saya sendiri karena biasanya ya anak-anak Gen Z ya, teman-teman gitu. Kalau untuk di TV mungkin kurang ya. Pastinya dari media sosial itulah. Entah itu dari Instagram, dari TikTok atau dari Twitter itulah. Kalau saya sendiri dari sana. Dari situ sama juga Mas Arief, sama ya. Karena nggak bisa lepas dari HP ya. Kalau sosialisasi yang apa namanya di pemilihan, di pilkadanya, yang dari KPU tersampaikan nggak? Kayak tanggal pelaksanaan gitu, berapa calon gitu, tersampaikan nggak? Sampai di Mas Fatur dan Mas Arief nggak? Kalau tanggal pelaksanaan kayak gitu. Kalau saya sendiri untuk kayak timeline gitu ya Pak, itu semuanya tersampaikan. Karena ya itu tadi saya lihat dari postingan-postingan di IG itu, di TikTok gitu kan banyak sekali yang membahas dari jauh-jauh hari malahan. Dari presiden ini ada 3 calon. Nah, dari sini ada segini calonnya, ada ini ya, itu semuanya pastinya terinfokan ya. Terinfokan. Ya, karena kemarin kan yang Mas Fatur nggak ikut di ad hoc pemilihan. Kalau otomatis Mas Arief kan sudah tahu ya tanggal pelaksanaan pilkadanya. Tapi tersampaikan ya kayak informasi ya. Iya, tersampaikan. Kalau itu kan apa ya, tahapannya beririsan Mas. Kemarin dengan sebagai penyelenggara, sebagai KPPS, tahapannya beririsan. Itu ada kejenuhan nggak sebagai pemuda nih berdemokrasi? Ada aku capek ya, harus milih terus, harus nyoblos terus, dapat undangan lagi gitu kan 2 kali ya Mas Arief. 2 kali ya di pemilu dan di pemilihan kemarin ya. Jenuh nggak kayak hal-hal kayak gitu? Kalau saya sendiri ya dalam kurun waktu yang ya dikatakan singkat, dikatakan lama juga nggak lama ya Pak. Mungkin kalau jenuh nggak jenuh ya mungkin nggak jenuh lah kayaknya. Nggak jenuh ya, karena memang dari segi apa ya, santri diharuskan apa, memilih pemimpin gitu. Iya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan ke Mas Fatur dan Mas Arief. Tadi dikatakan bahwa mereka berdua ini nggak jenuh. Mungkin gini Mas, saya lanjutkan lagi nyambung ke putusan MK yang tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal. Untuk pemilu nasional nanti kan pemilihnya presiden dan wakil presiden, terus DPD dan DPR RI. Kemudian dipisah ke pemilihan lokal, ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Nanti di 2 pemilu ini itu terpisah sekitar 1,5 tahun. Gambaran umum menurut Mas Fatur dan Mas Arief, pemilu yang 2024 kemarin sama yang nantinya akan dijadwalkan itu gimana? Yang kemarin beririsan, yang ini dipisah, itu gimana? Oh kemarin sama ya, serentak sekali. Gimana nih menurut pendapat
pemilih pemula sebagai mahasiswa. Yang 2 kali. Dalam konteks pemilu ya Pak berarti? Iya, dari konteks pemilih atau pemilu boleh. Ya, maksudnya pemilu tadi kan yang asalnya diadakan serentak 1 kali. Serentak, betul. Kemudian di yang akan datang ini dilaksanakan 2 kali. 2 kali, iya. Dalam selang waktu 1,5 tahun ya Pak? Iya, 1,5 tahun. Oh, ya. Lebih. Mungkin keputusan ini salah satu pertimbangannya itu dilihat dari yang saya sampaikan tadi, yaitu kesulitan atau kebanyakan kotak tadi Pak ya. Kebanyakan kotak. Ini kan dengan bisa melihat dari sebagai penyelenggara atau sebagai pemilihnya. Di realita gitu. Lapangan gitu. Iya, betul. Ya mungkin dengan berubahnya kebijakan ini mungkin ada plus minusnya tadi ya Pak. Untuk plusnya ya mungkin pencoblosannya menjadi lebih sedikit, jadi pemilihnya tidak terlalu bingung lah, dan dari sudut pandang penyelenggara ini waktunya tidak terlalu lama. Sisi positifnya seperti itu. Iya, yang nasional 3 jenis saja ya. Nasional jenis. Tidak makan waktu banyak itu. Betul, nggak sampai pagi lagi. Nggak sampai pagi lagi. Lemburan gitu ya. Iya. Kalau yang lokal kan gimana Mas Fatur? Lokal nanti. Kalau lokal kan dipisah itu, ada gubernur, wakil gubernur, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kalau menurut saya sendiri sih, ya terkait tadi sih, terkait efisiensi waktu itu ya boleh-boleh saja ya, enak-enak saja, karena memang kalau diserentakkan menjadi satu gitu, kita lelah, kita di tenaganya, kita energinya di waktunya itu kehabisan energi itu dari pagi sampai pagi lagi itu. Nah, mungkin kalau dibagi menjadi 2 itu mungkin bisa mengurangi sedikit penggunaan tenaga kita, itu kan bisa tidak terlalu mungkin terlalu lelah kita untuk penyelenggara lah gitu, karena jeda waktunya lama ya. Tapi mungkin untuk di segi efisiensi di bidang anggaran itu palingan ya 11-12 bisa juga kan sedikit membengkak lah itu, karena kan bisa awalnya bisa menjadi 1 itu dirubah menjadi 2, itu kan juga berpengaruh pada anggaran juga nantinya. Mungkin bisa pertimbangkan lagi di terkait anggaran lagi. Tapi untuk efisiensi waktunya saya setuju kalau dibagi menjadi 2 tadi gitu. Sudut pandangnya sisi efisiensi waktu ya. Efisiensi waktu ya. Itu jangan ambil dari kacamata pemilih dan penyelenggara. Siap. Baik Mas Fatur, Mas Arif, kemarin di pemilu dan pemilihan itu masih menggunakan metode konvensional, pakai paku dan alat coblos. Ada harapan nggak ke depan pemilu di Indonesia ini menggunakan metode yang berbasis elektronik? Ada harapan nggak? Ini genset nih. Iya. Kalau dari sudut pandang kami ya Pak, dari sudut pandang kami yang harus segera apa gimana? Notabene Gen Z ya Pak, mungkin dari dulu itu sudah ada bayangan bahwa misal ini coblosan diadakan secara online gimana ya, jadi kita nggak harus online, nggak harus pergi ke TPS ya. Kita stay at home lah ya, stay at home, kita mencoblos dari rumah. Itu sebenarnya dari dulu udah, setelah saya kenal dengan coblosan itu sudah istilahnya berangan-angan diadakan seperti itu sudah dari dulu. Tapi semakin kesini saya semakin melihat realita bahwa tidak semua orang paham dengan onlinean ya Pak. Gitu. Terutama yang sudah berusia ya. Berusia. Gitu. Nah seperti itu. Jadi untuk mungkin
direalisasikan coblosan online istilahnya Pak, mungkin bisa dipertimbangkan plus minusnya. Mungkin untuk saat ini jika ingin diadakan sepertinya belum relevan sepertinya, karena masih banyak kalangan-kalangan tertentu yang belum paham apa itu online. Kalau saya sendiri memang inovasi itu memang diperlukan lah ya. Di era globalisasi ini inovasi di bidang elektronik digital itu memang diperlukan, tapi jangan sampai berbanding terbalik dengan realita di lingkungan kita, di sekitar kita, karena ya saya sendiri ya bapak saya sendiri itu kalau melihat HP saja itu dari jauh sekali semua nih. Ya, gitu. Itu kan dia pakai kacamata. Pakai kacamata itu. Kalau kita pakai pemilihan ya pakainya online, memang lebih efisien ya di waktu, mungkin di anggaran dan lain sebagainya, memang lebih enak seperti Mas Arifin tadi, stay at home ya. Stay at home. Kita milih dari rumah bisa, kita menyuarakan suara kita dari rumah tetap bisa, tapi ya itu kendalanya nanti mungkin di bidang sinyal atau mungkin dari SDM-nya yang belum bisa mengikuti. Karena seperti tadi bapak saya kalau lihat HP saja dari jauh gini, takutnya nanti kalau salah meletet ya, salah pencet ya, calon ya. ini kepencetnya calon yang lain. Itu kan ya, repotnya nanti. Terus harus punya server yang kuat ya. Server yang kuat, karena kalau keamanan data. Itu. Kalau mungkin diselenggarakan untuk di dekat-dekat ini mungkin kurang relevan ya, belum siap ya. Belum siap itu. Tapi ada mimpi ya untuk ke arah sana. Ya, boleh. Karena ya daripada keluar-keluar ya. Iya, itu apa namanya, ini termasuk saran dan harapan Mas Fatur dan Mas Arif. Saran, harapan atau masukan atau gimana? Kalau untuk demokrasi ya khusus di Kabupaten Pati ya, itu alhamdulillah dari saya dan teman-teman itu demokrasinya sudah bagus. Sudah kita berpendapat, kita berbicara, kita aspirasi kita ya sangat diterima ya, tersampaikan. Itu alhamdulillah sekali. Jadi dari kita untuk dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa pesantren itu kita bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya menjadi pengkritik saja, gitu, tapi kita juga menjadi penjaga dari nilai demokrasi tersebut. Gitu. Kita mendapatkan andil dalam demokrasi di bidang tadi. Nah, untuk mungkin harapannya nanti demokrasi lebih di Pati khususnya itu mungkin lebih ditingkatkan lagi, pastinya lebih ditingkatkan lagi inovasinya dan lain sebagainya, karena demokrasi yang ideal itu bukan cuma yang kebebasan, bukan cuma kita mempunyai kebebasan bersuara, kita mempunyai hak untuk kita menyuarakan aspirasi dan lain sebagainya, tapi juga harus punya moralitas. Itu jangan sampai ketinggalan gitu. Kita harus berkeseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab, kritik dan juga ada kontribusi juga gitu. Di Kabupaten Pati ini demokrasi kurang lebih sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan kebanyakan masyarakat. Dan harapan kami ya semoga kedepannya demokrasi di Kabupaten Pati ini semakin meningkat dan semakin mensejahterakan rakyat-rakyat dan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Pati. Ini saya boleh request nggak, Mas Fatur dan Mas Arif? Requestnya nih minta kata-kata hari ini dilanjutkan nanti sama ajakan Ipmafa, boleh? Oke. Adim kirotiyah hiya huriyah fit ta'bir walakin yujibu
antakuna mutawazinah ma'al akhlakul karimah. Jadi demokrasi adalah kebebasan berekspresi, tapi harus juga diimbangi dengan akhlak yang terpuji. Mantap. Iklan nih. Kalau saya ini perlu bertahun-tahun nih belajar ya Mas Fatur nih. Lanjut Mas Arif. Iklan nih. Iklan nih. Apa nih? Oke, kalau Mas Fatur tadi udah kata-kata hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini. Jadi saya kata-katanya saya persedikit. Maksudnya nggak sebanyak Mas Fatur tadi. Jadi lebih banyak Mas Arif. Yang banyak tadi. Saya persingkat saja bahwa ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Amin. Artinya berbuatlah sesuatu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah sesuatu untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau akan tiada. Jadi ibarat ini mengisyaratkan bahwa untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan semua itu dapat kalian dapatkan di kampus kita tercinta, yaitu di kampus IPMAFA dengan slogan Kuliah yes, ngaji oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Fatur, Mas Arif atas kedatangannya di The Podcast kali ini. Jangan bosen, nanti lain waktu kita panggil lagi ya. Siap. Oke, siap. Oke, baik teman pemilih di Kabupaten Pati, sekian obrolan saya dengan tamu saya dari IPMAFA, Mas Fatur dan Mas Arif. Jangan lupa ikuti medsos KPU Kabupaten Pati, ada IG, ada di Facebooknya, juga ada di TikTok. Jangan lupa juga ikuti terus The Podcast, Demokrasi di Bumi Pati.